pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita boleh lagi dipertemukan satu dengan yang lain, sekalipun dalam suasana yang berbeda, tidak seperti biasanya, karena kita boleh bertemu secara daring. Kita bersyukur juga karena kita boleh lagi menikmati hari yang baru di hari Senin 3 Mei tahun 2021. Peserta didik yang saya cintai dan banggakan, pertama-tama marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kemarin hari kita boleh merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 yang bertemakan serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Hari ini saya akan memberikan pembinaan dengan judul jujur. Kata jujur tentu buat kita semua itu bukan sesuatu yang baru. Kita semua sudah mengerti. Jujur dapat diartikan seperti apa adanya, tidak mengada-ada, sesuai dengan fakta, tidak berbohong, dan lain-lain sebagainya. Perbuatan jujur tentu adalah perbuatan yang terpuji, karena perbuatan jujur itu adalah sesuatu yang baik. Dalam kehidupan kita, mungkin kata jujur ini sering kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jujur itu sangat penting dalam kita berkomunikasi, berinteraksi, baik dalam keluarga, di sekolah, bahkan dimanapun kita berada. Ketika jujur itu sudah menjadi prinsip hidup kita, maka kita pasti akan mengalami kehidupan yang tenang, damai, dan aman. Sebaliknya tentu, bila kita tidak berkata jujur, maka hidup kita akan dihantui oleh rasa tidak tenang, kita mungkin gelisah, bahkan hal-hal lain yang membuat kita hidup tidak nyaman dan hidup tidak tenang. Peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan, ada beberapa contoh sikap perilaku jujur yang perlu kita terapkan dalam keseharian kita. Yang pertama, tentu kita tahu bersama bahwa di masa pandemi ini seluruh peserta didik diharuskan untuk belajar dari rumah. Nah, tentu berhubungan dengan kata jujur ini, sebagai peserta didik adalah ketika guru mata pelajaran mungkin menyampaikan materinya dan kemudian ada yang tidak kalian mengerti, maka itu harus dikomunikasikan kepada guru mata pelajaran. Bilang terus terang bahwa pada materi ini saya kurang paham, saya tidak mengerti. Nah, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan guru mata pelajaran, sudah pasti guru mata pelajaran akan menjelaskan kembali hal-hal yang tidak kalian mengerti. Nah, hal yang lain juga yang berhubungan dengan kata jujur, sehubungan dengan status kalian sebagai peserta didik adalah ketika dalam ujian, ya, kita tahu bersama bahwa kita baru saja melewati tahap ujian tengah semester, ada ujian ulangan harian, dan sebentar lagi kita akan menghadapi di akhir bulan ini, ya, di akhir bulan ini kita akan menghadapi ujian kenaikan kelas UKK atau ujian semester ganjil. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita bekerja dengan jujur tanpa menyontek. Kita tahu bersama bahwa kalian nanti pada saat ujian kenaikan kelas itu tidak diawasi secara langsung, karena peserta didik melaksanakan ujian semester itu di rumah masing-masing. Nah, bisa saja kan kesempatan untuk menyontek itu terbuka lebar. Tapi ketika kalian punya prinsip
ketika kalian menerapkan kata jujur dalam hal tidak mau menyontek, sekalipun peluang untuk menyontek itu ada, maka disitulah kalian telah menerapkan kejujuran pada diri kalian sendiri, ya. Itu yang tentu sangat kami harapkan dari seluruh peserta didik yang ada di Lembaga Pendidikan SMA Kristen 2 Binaan Khusus Tomohon. Jadi kata jujur ini memang sangat prinsip dalam kehidupan kita. Tentu kita dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain, memilih teman, mencari teman, kita pasti menginginkan kita memiliki teman yang baik, teman yang bertanggung jawab, teman yang jujur apa adanya, ya. Kejujuran adalah sesuatu yang baik karena kejujuran adalah hal yang positif. Dengan jujur kita akan dipercaya oleh semua orang. Dan karena itu mari kita junjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang ada dalam diri kita sehingga kita dihargai dan dihormati oleh banyak orang. Semoga kejujuran ini akan terus terpatri di hati kita masing-masing untuk dapat kita aktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada, sehingga benar-benar hidup kita akan semakin berkualitas. Kita akan disukai oleh banyak orang karena kita memiliki prinsip hidup jujur di tengah-tengah perjuangan kehidupan kita. Sekian pembinaan apel saya di pagi hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa yang akan memampukan kita untuk menjalani hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Dan selamat bekerja, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.